Sebelumnya, yuk klik subscribe untuk gratis berlangganan. Lalu, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Dan jangan lupa like dan share ya sob. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa sih indikasi orang itu kemudian ikhlas dan tidak riya? Indikasi orang yang ikhlas itu salah satunya adalah orang itu memiliki amalan rahasia lebih banyak daripada amalan yang nampak. Itu indikasi orang yang tidak riya. Jadi kalau antum ingin tahu apa indikasi orang yang ikhlas, karena ikhlas itu lawan dari riya. Apa indikasinya? Indikasi orang yang mereka dalam kondisi ikhlas ketika mereka tidak tersengat dan tidak terjangkiti dengan riya adalah mereka itu memiliki amalan yang mereka rahasiakan, tidak ada yang tahu dari manusia. Amalan yang mereka rahasiakan dalam gudang-gudang yang mereka sembunyikan lebih banyak daripada amalan yang nampak. Jadi kalau antum sebaliknya, kalau antum pengen menakar diri antum, apakah saya termasuk orang yang seneng nggak dengan riya ataukah tidak, antum melihat saja. Anang lihat orang yang amalannya yang nampak lebih banyak daripada amalan yang tersembunyi, maka dipastikan orang itu telah tersengat dengan riya tanpa disadari, sudah merusak banyak ibadah yang telah dia lakukan disebabkan tidak sadar dia tidak pernah peduli ketika amalan itu rusak di hadapan Allah. Ya, makanya sahabat adalah tipe manusia yang mereka itu memiliki amalan rahasia itu lebih banyak daripada amalan yang nampak. Dan para sahabat itu semangatnya menyembunyikan amal, ikhwan. Kenapa? Karena sesungguhnya Rabb antum adalah Rabb yang senang ketika kita beribadah, kita tujukan ibadah itu hanya untuk Allah. Eksklusif kantum di dalam ibadah, tetapi inklusif dalam muamalah. Kalau dalam ibadah eksklusif, tapi kalau dalam bermuamalah inklusif sama siapapun, dan kita tarik setiap siapapun untuk menuju kepada hidayah Allah. Kalau bermuamalah inklusif lah antum sama siapapun, akhi. Tapi dalam ibadah eksklusif, hanya kita dengan Allah semata. Kenapa? Ibadah semakin disembunyikan, semakin Allah itu senang. Dan jadilah kita ini adalah pedagang yang menjual dagangan kita. Yang membeli itu Allah. Karena Allah kalau sudah membeli dagangan amal soleh kita, tidak ada balasannya kecuali kenikmatan surga. Jangan jual barang dagangan kita itu kepada manusia. Karena manusia itu hanya bisa menghargai amal ibadah kita dengan pujian. Tidak bisa lebih daripada itu. Paling banter ngasih hadiah ketika dia seneng. Tapi kalau kemudian lebih dari itu tidak bisa dia. Kenapa? Banyak orang yang mereka itu menjadi pedagang sholat, pedagang puasa, pedagang sodakah, pedagang dia mencari ilmu. Tapi dia jual sholatnya, dia jual sodakahnya, dia jual puasanya kepada lisan manusia untuk menebus dengan pujian. Masya Allah, rendah banget dan murah banget ibadah itu. Tapi jadilah kita menjadi pedagang yang ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita mencari ilmu, ketika qiyamul lail, ketika puasa sunnah, maka jadikanlah ibadah itu menjadi dagangan yang dibeli oleh Allah. Karena barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu surga. Dan semakin antum sembunyikan amal, semakin Allah itu senang. Makanya semangatnya para sahabat itu apa? Semangat menyembunyikan, bukan semangat untuk memperlihatkan. Makanya banyak ibadah yang Allah itu senangi ketika dia itu menyembunyikan. Dzikir yang paling disenangi oleh Allah, dzikir yang keras atau dzikir yang pelan-pelan? Yang pelan, yang dia sembunyikan. Orang yang membaca Al-Quran yang lebih Allah senangi orang yang baca Quran keras atau yang membaca Quran pelan-pelan? Pelan-pelan. Orang yang sedekah terang-terangan dengan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, mana yang lebih disenangi oleh Allah? Orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Semakin eksklusif diri kita ketika memproduksi amal dan kita tujukan kepada Allah, semakin besar Allah akan menggantinya dengan kontan kenikmatan surga itu. Jangan menjadi pedagang yang jual dagangan amal ibadah kita kepada manusia, akhi. Berat Ustaz, samalah yang ngomong aja masih berat kok. Jatuh bangun kita menjaga itu. Tapi kita ini tidak sadar, kadang-kadang itu cuma jadi pedagang mulut manusia tok. Terus saja kita hanya untuk nebus mulutnya manusia. Masya Allah, rugi banget kita ini. Makanya orang yang ikhlas, indikator keikhlasan ketika tersingkir riak dalam hatinya. Indikator tersingkirnya riak dalam hati itu apa? Amal yang dirahasiakan lebih banyak daripada amalan yang nampak. Sekarang pertanyaan kita, kenapa para sahabat amalan mereka sekarang kok nampak semua, Ustaz? Karena Allah yang menampakkan amal itu setelah mereka meninggal dunia. Allah yang tampakkan. Sampai kita hanya mengerti amalan-amalan mereka. Tapi mereka menyembunyikan amal.
Umar bin Khattab ketika melakukan ekspansi, turun ke bawah turba. Umar itu melakukannya siang atau malam? Malam. Ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kemudian memberikan gandum kepada fakir miskin di Madinah, diangkat gandum itu dilakukan oleh beliau di waktu malam atau siang? Malam. Makanya sampai para salaful ummah itu berkata, uktumu, tutuplah hasanataka, kebaikanmu, asyad ihtimaman minal amal, tutup kebaikanmu lebih banyak daripada kamu menutup aibmu. Karena kita ini kalau sudah menutupi aib itu kan semangat sekali kan. Coba kalau kita sudah nutupin aib, semangat atau tidak semangat? Semangat. Ada jerawat, kita pasangi tensoplas kan, supaya nggak kelihatan. Itu gaya-gaya SMP tahun 90-an itu ya. Ada jerawat di mana, kasih tensoplas di sini, ente kelihatan, malah tambah kelihatan. Kemudian ada sarung kita yang sobek, kita putar di belakang supaya yang sobek tidak kelihatan. Itulah sifatnya manusia. Tapi kemudian para salaf mengatakan, tutupi amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutupi aibmu. Karena apa? Yang ditutup itu bukan hanya aib tetapi amal ibadah. Semakin ditutup, semakin besar kedudukannya di sisi Allah. Dan Allah itu paling senang kepada orang yang rajin beribadah, tetapi dia rajin menutup amal ibadah itu semata-mata dia faham dia punya Rabb yang senang apabila amal ibadah itu ditutupin dan dirahasiakan.